Tidak mudah mengembangkan daerah wisata yang masih perawan seperti Sumbawa Barat. Sudah pasti membutuhkan komitmen dan juga investasi besar. Salah satu pembangunan paling penting saat ini di KSB adalah proyek bandar udara di kawasan Kiantar yang berjarak 45 menit dari Taliwang dan berdekatan dengan Kabupaten Lombok Timur. Proyek bandara ini bernilai investasi 390 miliar rupiah dan semuanya dibiayai oleh PT Aman Mineral. Jadi kira-kira kapan ini jadi Pak airport ini? Jadi kalau secara ini Pak, secara kontraktual memang akan diselesaikan Pak dalam waktu kurang lebih selesai di tahun depan lah ya. Tahun depan betul. Yeah. Yang sampai sekarang ini progresnya kurang lebih di 23% Pak. Sementara untuk tipe bandara ini masih menggunakan panjang runway 1.500 meter Pak. 1.500 meter itu jenis pesawat apa Pak? Iya, jadi kalau 1.500 meter itu pesawat yang bisa diakomodir tipe ATR dan ERJ 145 Pak. Mungkin dengan adanya bandara ini memang benar sih menurut kami akan sangat membantu dari segi menghemat secara waktu, terus bisa diakses umum juga Pak, karena kan kedepannya kan akan diakses ya secara umum, itu sih. Ini luar biasa, ini kita doakan supaya cepat selesai. Nah, insya Allah tahun depan ya. Masyarakat Sumbawa Barat khususnya, kemudian secara umum masyarakat Indonesia secara keseluruhan nanti dengan mudah mereka mencapai daerah wisata yang cukup indah di Sumbawa ini Pak. Yang kita harapkan sebelum Pak Jokowi selesai masa jabatannya, 2024 Pak Jokowi sempat landing di sinilah, itu yang kita harapkan. Ya. Demi merangsang pertumbuhan ekonomi lewat pariwisata, keberadaan bandara udara memang sangat dibutuhkan. Kalau industri hotel mau berkembang, maka syarat utamanya adalah bandara. Perjalanan pun saya lanjutkan. Kali ini saya ingin bertemu dengan seseorang yang turut berperan besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Karena SDM adalah faktor penting dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Jangan sampai turis sudah berdatangan, tapi tidak ada pekerja lokal yang profesional, sehingga harus ambil pekerja dari kawasan tetangga. Setelah melewati jalan berliku dan tenggelamnya matahari, kami pun tiba di sebuah resort mewah yang seluruh pekerjanya asli asal Sumbawa Barat. Dad, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, ini kita dari pagi syuting ini, dari jam 10 pagi tadi sampai malam ini kita masih syuting terus demi pengembangan pariwisata di wilayah khususnya Sumbawa Barat dan secara umum untuk daerah Nusa Tenggara Barat. Siap, terima kasih karena Pak. Potensinya luar biasa, ya. Jadi kita tidak merasa lelah. Nah, saya kan mendapatkan informasi bahwa Dedi ini mempunyai satu institusi yang namanya BJ Jari Foundation ya. Apa bisa disebutkan tuh apa BJ Jari? BJ Jari ini Pak sebenarnya ini adalah idiom bahasa Sasak begitu kan, artinya keluarga Pak. Jadi anak-anak yang kami latih itu kami selalu menganggap sebagai keluarga begitu. Jadi mau dia dari latar belakang apapun, agama apapun, suku apapun, ketika memasuki BJ Jari bahwa mereka adalah bagian dari keluarga kami begitu. Ini ada di seluruh Nusa Tenggara Barat atau hanya di Sumbawa Barat? Kita ada di Lombok, ada di Sumbawa Barat juga Pak. Tapi siswa kami yang kami latih tidak hanya dari Sumbawa Barat ataupun NTB secara umum, tapi ada juga yang dari luar daerah. Kita ada dari Makassar, ada dari Jawa Barat juga. Ini pelatihan hotel hospitality ya? Iya. Artinya untuk bagaimana mendidik masyarakat dalam konteks meningkatkan pelayanan kepada turis kan gitu? Iya betul Pak. Apa yang dilakukan?
Ya, jadi yang kami latih buat adik-adik ini, pertama kan kami memang sudah melakukan penelitian kecil lah khususnya di KSB, Pak. Jadi kami datangin semua hotel yang ada di KSB, apa kebutuhan stafnya yang paling banyak dibutuhkan begitu kan. Ternyata dari hasil analisis kami itu ada housekeeping, waiter, culinary, barista, ini yang banyak dibutuhkan. Sehingga skill-skill ini yang kami latih buat anak-anak ini. Nah, sehingga setelah dilatih, kami carikan tempat magang, kami carikan tempat kerja begitu. Yang kami Sudah pastikan berapa tahun ya berjalannya? Kita sudah 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun itu ada berapa ratus orang? Kalau di Sumbawa Barat sendiri kita sudah berjalan 3 tahun, kita sudah melatih 192 pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Tapi kalau berdirinya BJ Jari itu sudah 5 tahun, Pak. Yeah. Jadi yang sudah kita latih secara umum hampir kurang lebih 500 pemuda-pemudi, Pak. Ya, cukup banyak ya. Alhamdulillah. Dan mereka semuanya sudah bisa bekerja ya. Dari data kami dengan tim lapangan yang sudah kami cek, alhamdulillah 90% ke atas sudah bekerja, Pak. Nah, Apa? Rata-rata memang mereka bekerja di restoran, di hotel, atau ada di tempat lain barangkali? iya, yang paling banyak ada bekerja di hotel, Pak. Terus ada juga yang di restoran, ada di coffee shop. Bahkan tidak sedikit juga anak-anak kami yang kerja di kapal pesiar, Pak. Gitu ya. Ya, Luar biasa ya pengabdiannya. alhamdulillah. Itu ada support pemerintah atau enggak? Support pemerintah alhamdulillah ya, artinya baik secara finansial, ada juga secara support moral alhamdulillah, dan juga kita juga disupport oleh mining company yang CSR-nya kami gunakan untuk melatih anak-anak muda Sumbawa Barat, Pak. Artinya mining company yang ada di wilayah Sumbawa Barat ya. Nggih, betul, Pak. Ya itu luar biasa. Artinya ini semangat ini harus kita kembangkan terus ya. Iya. Dan semoga ini menjadi satu contoh, satu model bagi wilayah-wilayah lain yang potensi wisatanya cukup besar, bukan hanya di NTB. Kita tahu NTT juga selain Labuan Bajo itu masih perlu banyak daerah-daerah yang perlu dikembangkan. Nah, kira-kira kalau untuk Sumbawa Barat ini apa yang harus dilakukan supaya turis-turis domestik itu lebih banyak lagi datang? Ya, yang kami harapkan sebenarnya, Pak, memang kita sedang bergeliat juga dengan teman-teman yang memang bergelut di pariwisata. Terus ada juga memang dari pemerintah daerah untuk promosi begitu kan. Alhamdulillahnya hari ini kami bersyukur bahwa ada bandara yang sedang dibangun di Sumbawa Barat begitu. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang liburan yang baik domestik maupun mancanegara, Pak. Iya. Nah, cuman memang selama ini data kami menunjukkan bahwa hampir 80% tamu yang datang liburan ke Sumbawa Barat yang di hotel-hotel ini rata-rata mancanegara, Pak, gitu kan, dan rata-rata pesurfing. Permisi. Ya, apa ini? Oh, ini teh hangat, Pak. Teh hangat. Iya, di kita Waduh, namanya malam-malam dipakai. gini kena angin laut paling enak teh hangat memang. Oh iya, Pak. Kalau nggak masuk angin kita. Terima kasih. Ada honey-nya juga, ada gingernya Ya, juga. kamu nih siapa namanya? Oh, Febri, Pak. Febri, asli Iya. dari Tebong. apa itu? Itu desa di Kecamatan Pototano. Masuk Sumbawa Barat. Iya, itu masuk semua Barat juga. Kamu pernah ini juga ikut pelatihan di BJ Jari juga ya? Oh iya, betul, Pak. Saya dari angkatan ketiga BJ Jari Foundation yang dibangun oleh Pak Dedi. Apa ada rasa dari hasil pelatihan itu? Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk saya, karena dengan adanya program ini saya dapat bekerja di bidang yang saya minati, karena sebelumnya saya memang belum ada pengalaman ya, Pak, di bidang hospitality. Dengan mengikuti program yang diadakan BJ, saya bisa bekerja di sini. Bukan karena ada Pak Dedi di sini ya? Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih, Febri, Pak. ya. Selamat malam. Selamat bekerja. Iya. Ya. Tapi ada kendala-kendala nggak selama menjalankan program ini? Kalau kendala pasti, Pak, gitu kan, karena masyarakat kami berbicara tentang pariwisata tidak semua memahami pariwisata itu dengan wawasan terbuka begitu kan. Karena ada juga masyarakat kita yang memang masih fokus, mohon maaf saya sebut,
mining company masih tertarik ke sana, cuman tidak semua orang punya kesempatan, Pak, gitu kan. Jadi kami ingin membuka panggung lain lah istilahnya, supaya anak-anak yang kami latih ini bisa bekerja di sektor yang lain. Karena anak-anak di Sumbawa Barat ini, mohon maaf, tidak semua kita memiliki pendidikan yang tinggi. Ada juga anak-anak kita yang hanya tamatan SD, SMP gitu kan. Dan ini kami latih, Pak. Kami terima, yang penting umurnya minimal 17 tahun, maksimal 25. Oh, jadi tidak ada batas ini ya? Pendidikan. Yang penting dia bisa baca tulis. Karena kami komunikasi dengan industri hotel bahwa yang mereka tanya itu bukan what is your last education, tetapi what you can do gitu kan. You bisa apa gitu kan. Nah, jadi yang ditanya ini justru adalah skillnya gitu kan. Nah, kami melatih skill anak-anak muda ini. Jadi mau pendidikannya dimanapun, sampai apapun, yang penting bisa baca tulis, ayo kita latih. Ya, dan punya semangat. Iya, dan memang properti di pariwisata ini kan punya standar masing-masing. Jadi kami lihat anak kami nih. Soalnya Wales and Wave yang di sini nih, standar saya maunya yang bahasa Inggris, terus komunikatif. Kami cari anak-anak kami yang, ini bahasa Inggrisnya bagus, terus komunikatif. Nah, jadi ada juga hotel yang oke, yang penting dia rajin kerja. Kami bawa sesuai dengan spek anak-anak ini, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Nah, saya lihat dengan adanya ini juga bandara ini juga, hotel-hotel di KSB ini mulai dibangun dari ujung Kertasari sampai ujung Sepongkang. Investasi sudah banyak masuk. Yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi sebagai pemuda Sumbawa Barat, Pak. Jadi sebelum sumber daya alam ini digarap secara maksimal, kami ingin mempersiapkan sumber daya manusianya. Sehingga ketika hotel-hotel ini berdiri, kita sudah siap secara SDM begitu kan, sehingga kesempatan-kesempatan itu tidak diisi oleh orang luar. Kami punya moto itu local hotel with local people gitu loh. Jadi hotel yang ada di KSB ini diisi oleh orang KSB. Nah, itu yang kami persiapkan dari sekarang dengan generasi muda kami di sini, Pak. Saya percaya bahwa kegagalan pemuda di masa depan adalah dosa kami hari ini karena tidak menawarkan mimpi baru buat mereka. Sumbawa Barat memang jadi rumah salah satu tambang emas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Aman Mineral. Menurut data, 10% dari 140.000 masyarakat Sumbawa Barat mengadukan nasibnya dalam industri tambang. Namun, masyarakat lokal tentu tidak bisa terus menggantungkan nasibnya pada tambang, yang tentu akan datang masa habisnya. Satu hal yang saya lihat dari masyarakat Sumbawa Barat adalah kita harus berani berubah dan keluar dari situasi yang mengekang. Kalau kita mau maju atau hanya sekedar bertahan, supaya kalau sampai akhirnya pariwisata meledak di Sumbawa Barat, tak hanya para investor dan orang asing saja yang diuntungkan, tetapi juga turut memberikan peluang bagi warga lokal yang kompeten untuk merasakan peningkatan ekonomi secara mandiri. Apa yang dilakukan oleh Dedi adalah awal sebuah perubahan, merubah pola pikir yang tentu saja bertujuan untuk menjadikan Sumbawa Barat jadi lebih baik sebagai destinasi wisata kelas dunia. Jangan lupa untuk nonton lanjutan perjalanan saya di Sumbawa Barat pada episode selanjutnya. Saat saya mengarungi Selat Alas dan mendatangi pulau-pulau yang menyimpan beribu keindahan dan kekayaan alam. Sampai jumpa di episode selanjutnya Unpacking Sumbawa Barat.